Assalamualaikum Bu Yalvis. Selamat bergabung Bu Yalvis. Bu ya, di unmute dulu Bu ya, biar suaranya masuk. Ya, oke. Oke, Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya. Bu Yalvis sudah bergabung, langsung saja kita akan mulai pengajian bulanan DPP Dai Rantau Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap maya di Zoom dalam agenda pengajian bulanan DPP Dai Rantau Minang. Semoga kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah bagi kita hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam senantiasa kita doakan kepada Allah. Semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat yang senantiasa kita ucapkan, hendaknya di akhirat kelak, kita sebagai umatnya benar-benar diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu semua hadirin pengajian bulanan DPP Dai Rantau Minang. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama untuk mengawali kegiatan kita agar mendapatkan keberkahan untuk kita semua, marilah sama-sama kita dengar pembacaan Al-Quran oleh Ustadz Saiful Anwar Al-Bintani. Beliau ini adalah imam dan muazin Masjid Istiqlal Jakarta. Kepada beliau Ustadz Saiful Anwar Al-Bintani dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم
وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim wa shadaqar wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Saiful Anwar Al-Bintani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita semua. Masya Allah, sangat merdu sekali Bapak Ibu semua. Bapak Ibu hadirin, pengajian bulanan DPP Daram, alhamdulillah pada hari ini telah bergabung bersama kita kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara kita, ada yang dari Madinah, ada yang dari Mesir, ada yang dari Mekah, Qatar, dan umat muslim yang ada di rantau dan di ranah pun kami melihat sudah bergabung di Zoom hari ini. Alhamdulillah, kami dari panitia Departemen Dakwah mengucapkan terima kasih banyak kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada kegiatan hari ini. Dan juga Bapak Ibu semua, kami informasikan kegiatan kita hari ini tidak hanya disaksikan melalui Zoom, akan tetapi Zoom ini juga terhubung ke dalam YouTube Daram Official. Ini kegiatan kita hari ini disiarkan langsung melalui YouTube. Jadi kami menyapa saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan via YouTube. Terima kasih sudah bergabung pada kegiatan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung saja pada kegiatan berikutnya, marilah sama-sama kita dengar tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Buya Haji Alfis Caniago. Beliau ini adalah sebagai Ketua Penasehat Dewan Pengurus Pusat Dai Rantau Minang. Kepada beliau, Buya Haji Alfis Caniago, waktu dan tempat kita persilahkan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua DPP Daram Dai Rantau Minang, yang saya hormati, yang saya muliakan para ulama, para habaib, ibu-ibu, bapak, saudara-saudaraku sekalian, wabil khusus jemaah Dai Rantau Minang, dan semua yang
menyaksikan acara ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada sumber dari suara hati yang bersifat mulia. Sumber dari segala kebenaran, pilar nalar yang sehat, serta kebaikan yang terindah. Sang Maha Tahu setiap gerak hati kita yang terlembut sekalipun. yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Saudara, kajian kita berjudul Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Dan tetaplah engkau berada pada fitrah Allah yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Itulah agama yang lurus. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30. Saudara yang berbahagia, sesuai dengan perintah ayat ini, maka mari kita hadapkan wajah kita. Tidak hanya wajah kita, tetapi juga hati kita, pikiran kita, ucapan kita, perbuatan kita kepada agama Allah dengan lillah, li ta'lil, lil ghayah, lil milk. Karena Allah, untuk Allah, dan milik Allah. Saudara, semua kita milik Allah. Kita datang dari Allah, insya Allah kembali kepada Allah. Karena itu saudara, jadikan saat-saat kembali kita adalah saat-saat yang kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan. Rasulullah berpesan, Man ahabba lika Allah, ahabba lahu liqa'ahu. Wa man kariha lika Allah kariha lahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang kembali kepada Allah, Allah akan senang menerimanya. Allah akan ridha menerimanya. Dan barang siapa yang tidak senang kembali kepada Allah, Allah tak akan ridha menerimanya. Saudara yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak, mari kita hadapkan wajah kita kepada agama Allah. Apapun yang terjadi, kita tidak akan memalingkan wajah dari agama Allah. Tidak akan memalingkan hati, pikiran kita dari agama Allah. Walau langit akan runtuh, meskipun bumi akan tenggelam, kita tidak akan berpaling dari agama Allah. Saudara yang berbahagia, wa'tasimu, sekali menghamba kepada Allah, kita tidak akan menghamba kepada selain Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, agama Allah, dan jangan bercerai-berai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita berpegang dengan teguh kepada tali Allah. Karena kita tahu semua tali akan putus kecuali tali Allah. Semua pintu akan tertutup kecuali pintu Allah. Karena itu, wahai saudaraku, tutuplah hanya pintu Allah saja. Mintalah hanya kepada Allah saja. Kalau kau ketuk pintu manusia, belum tentu
dia ada. Kalaupun dia ada, belum tentu dia membukakan pintu untukmu. Kalaupun dia bukakan, belum tentu dia menerimamu. Jangan-jangan begitu melihat kamu, dia caci maki kamu, diusir kamu. Tapi kalau kau ketuk pintu Allah, sekali kau ketuk, Allah tahu riwayat hatimu. Berkali-kali kau ketuk, Allah tahu kamu sangat membutuhkannya. Saudara yang berbahagia, sekali lagi kita tidak akan memalingkan wajah kita, hati kita, pikiran kita dari agama Allah. Saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat, boleh jadi secara ekonomi kita ini kurang beruntung, barangkali lebih jauh lagi, termasuk klise huta barat dan barat. Jangan cemas, saudara. Kita pemerintah lebih banyak lagi hutangnya. Namun semua saudara, kita yakin bahwa di balik tanjakan itu ada jalan yang mendatar. Saudara yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An-nasru ma'as sabri wal faraju ma'al karbi, wa inna ma'al usri yusra." Kesuksesan itu diiringi dengan kesabaran. Dan setiap persoalan itu ada solusi. Dan di balik kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kau ingin sukses, maka sabarlah. As-sabru ma'as-sabri. Di balik sabar itu ada kesuksesan, saudara. Sabar itu bukan berarti kalau ditampar pipi kanan lalu berikan pipi kiri, itu bukan sabar namanya. Bodoh namanya. Sabar itu kita terima kemiskinan dengan sikap tidak pernah menyerah kalah. Kita berusaha keluar dari kemiskinan itu. Karena ingat pesan Rasulullah, kadal fakru ayyahunan kufra, kemiskinan itu mendekatkan kepada kekufuran. Karena itu saudara, insya Allah dengan kesabaran, kita terima dengan tidak pernah menyerah kalah, kita terus berusaha. Islam itu artinya jalan, jalan menuju Tuhan. Jalan itu saudara fungsinya gerak. Gerak itu artinya kerja. Kerja dalam bahasa Arab itu amal. Beramallah kamu. Ya. I'malu annamal. Ya. Beramallah kamu sesuai dengan bidangmu dan aku pun akan bekerja sesuai dengan bidangku. Ya. Nah, saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Karena itu saudara, sesungguhnya tidak ada orang yang ingin miskin, tidak ada. Tidak ada, saudara. Coba tanyalah kepada mereka yang miskin. Saudara yang berbahagia. Tapi Allah telah menetapkan bahwa kehidupan itu berjenjang dan bertingkat. Nah, yakinlah kita. Ketika kita menaiki jenjang itu, yakinlah jenjang anak tangga yang paling atas itu
di situ ada jalan mendekat. Dan bisa jadi jalan menurun. Nah, saudara, karena itu yakin, dan yakin. Ya, kerja, dan kerja. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ya, saudara belajarlah dari tetesan air yang menimpa batu yang besar. Lama-lama batu itu akan berlubang, saudara. Berlubang itu bukan karena kerasnya air, tidak. Tapi karena ya ketukudan air menetesin batu itu akhirnya menjadi berlubang. Nah, saudara, umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Memang hidup di dunia ini, saudara, semuanya itu adalah ujian. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum matsalul ladzina khala min qablikum matsal umul ba'sa'i wad-dharra. Ya. Artinya, apakah kamu kira kamu akan masuk surga sebelum datang ujian kepadamu? Sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditempa oleh berbagai macam kesulitan, kesusahan hidup. Nah, saudara yang berbahagia. Karena itu, ya, beristiqamah. Kita yakin, insya Allah di balik kesulitan itu ada kemudahan. Dan setiap persoalan itu ada solusinya. Saudara umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Di ayat yang saya bacakan di awal tadi, ada 3 ayat itu menyebut kata fitrah. Ya. Apa sih arti fitrah? Fitrah itu pertama artinya sifat asli. Yang kedua, kesucian. Yang ketiga, karakter. Ya. Nah, saudara yang berbahagia. Jadi, sifat asli yang telah menciptakan engkau menurut fitrah itu. Ya. Dan tidak ada perubahan pada fitrah tersebut. Artinya, saudara, artinya setiap manusia lahir telah diberikan potensi ya fitrah Allah. Ya, fitrah Allah itu maksudnya ya Asmaul Husna. Ya, itu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Ya. Jadi setiap manusia lahir telah diberi potensi sifat-sifat Allah. Misalnya saudara, misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Manusia pun juga dia punya rasa kasih dan sayang. Cuman kalau Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi kalau manusia tidak maha. Ya, saudara, di dalam sebuah diskusi Allah berfirman, Inna Allah Ta'ala khalaqa mi'at rahmatan yawma khalaqas samawati wal ardh. Minha tibaqa ma bainas samai wal ardh. Fa ahbata rahmatan minha ila ardh. Fiha tarahama khalq. Artinya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ya, Allah menciptakan 100 rahmatnya. Saudara, satu di antara 100 itu Allah turunkan di bumi ini. Dengan 100 rahmat itu, maka berkasih sayang seluruh makhluk yang ada di bumi. Saudara, ketika seekor induk ayam yang membawa anaknya yang belasan itu, yang masih kecil-kecil itu mencari makan. Ya, sudah menjelang siang masih belum dapat juga. Tiba-tiba ada sebuah makanan yang besar. Yang induk ayam itu sangat kelaparan sebetulnya. Sementara makanan sudah ada di mulutnya. Tetapi tidak dia makan. Dia potong-potong makanan itu. Kemudian dia panggil anaknya.
anaknya semua berlarian ya menjumpai induknya, kemudian dibagikan makanan itu. Ya, makanan semua kebagian kecuali induknya tidak makan, saudara. Kenapa? Padahal sudah ada di mulutnya. Kenapa dia enggak makan duluan? Itu karena 1/100 rahmat Allah yang dititipkan kepada hati induk ayam itu. Biarlah aku lapar asal anakku yang kenyang. Masya Allah. Nah, saudara yang berbahagia, 1/100 rahmat itu juga telah dititipkan kepada hati kita. Saudara pernah kejadian di Bandung, ya, suatu hari, ya, karena masih baru berhenti hujan, seseorang berhenti di sebuah toko serba ada, lalu dia mencari selimut untuk anaknya, keluarganya di belakang. Ya, kemudian dia tanya, kalau yang ini berapa, Pak? Orang toko bilang ini 1.750.000. Lalu ditawar oleh dia sampai 1.600.000. Tetapi ya, yang punya toko tidak mau memberi. Ya, kemudian saudara, tiba-tiba ada seseorang datang, ya, mencari selimut. Lalu dia bilang, Pak, saya perlu selimut tiga helai. Ya, tapi saya punya uang hanya 300.000. Ya. Kata yang punya toko, oh ada, Pak. Nggak usah, yang penting bisa menahan dingin aja, nggak perlu bagus, Pak, katanya. Ada, Pak, tunggu sebentar. Kemudian diambil ya, selimut yang ditawar oleh orang tadi 1.600.000, lalu diperlihatkan kepada orang itu. Bapak, tiga lembar ya? Iya, Pak. Nah, dikasihkan. Wah, ini bagus banget, Pak. Saya nggak punya duit. Dia bilang, enggak, ini kebetulan murah, katanya. Lalu dia berikan kepada orang itu ya 3 helai selimut. Ya. Lalu yang menawar tadi dia menyaksikan dengan agak terpana dengan, namun emosinya cukup mulai memuncak kayaknya. Kemudian dia tegur yang penjual itu, Bapak, bagaimana sih? Dari tadi saya sudah menawar 1.600.000, Bapak nggak kasih. Sekarang orang datang, ya, Bapak berikan dengan harga 100.000 satunya. Ya. Bapak menghina saya, katanya. Lalu dia bilang, Pak, maaf, bukan begitu ceritanya. Itu yang tadi yang membeli tiga lembar selimut itu, saya tahu dia jemaah masjid yang sebelah sana. Bapak lihat, itu kubah masjidnya. Dan beliau itu baru saja rumahnya hanyut oleh banjir. Ya, anak sekarang dia ada di penampungan. Sebetulnya kalau tidak nanti dia tersinggung sama saya tidak akan terima uangnya, katanya. Ya. Tapi karena saya takut dia tersinggung, saya terima juga uang itu. Nah, saudara, orang yang tadi menawar 1,6 itu, ya, tanpa terasa airnya menetes, matanya menetes. Lalu dia bilang, Pak, terima kasih. Bapak telah memberikan suatu pelajaran yang sangat mahal bagi hidup saya. Masya Allah. Saya tidak pernah terpikir hal yang semacam itu, Pak. Nah, kemudian dia beli selimut 2, lalu dia bayar, kemudian dia jalan. Nah, saudara yang berbahagia, ya, Bapak itu seorang pedagang. Ya. Kenapa? Dia menjual dengan harga yang sangat murah. Pasti banyak ruginya. Tetapi dia tidak melihat itu. Karena Allah menitipkan 1/100 rahmat Allah yang dititipkan kepada hati dia. Yang dia merasakan bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia ingat pesan Rasulullah itu. Tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum ia merasakan kesulitan orang lain seperti kesulitan dirinya. Nah, saudara yang berbahagia. Karena itu, saudara, saya mengajak, ya, mari, ya, tanya kepada diri kita, masih pedulikah kita? Masihkah tersimpan 1/100 rahmat Allah yang dititipkan di hati kita? Kalau sudah tidak, perlu kita asah, saudara. Perbanyaklah sedekah.
sedekah, 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 dan sedekah. Sedekah harta makin kaya, sedekah ilmu makin pintar, sedekah tenaga badan kuat. Karena itu saudara, sekali lagi, ya, mari kita asah kepedulian kita bahwa sesungguhnya sesama muslim itu adalah bersaudara. Kita bagaikan satu bangunan saudara, yang satu sama lain saling mengokohkan. Saudara umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terpilih dan terhormat. Di samping tadi Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ada misalnya Al-Khaliq. Ya. Al-Khaliq itu Asma'ul Husna, nama Allah. Artinya apa? Artinya mencipta. Allah Maha Pencipta. Ya, Allah ciptakan sesuatu yang belum ada, akhirnya menjadi ada. Alam semestanya tadinya tidak ada, diciptakan oleh Allah menjadi ada. Ya. Nah, saudara yang berbahagia, dan manusia, Allah juga memberi kemampuan, memberi potensi kepada kita untuk mencipta. Cuman ciptaannya berbeda. Kalau Allah Maha, kita tidak. Kalau Allah menciptakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, kalau manusia menciptakan sesuatu yang sudah ada menjadi bentuk lain. Misalnya, saudara, misalnya mobil, ya, mobil misalnya besi, misalnya besi, ya, dia masukkan ke dalam pabrik, ya, kemudian jadi mobil, jadi onderdil, jadi pesawat terbang, jadi segala dan sebagainya. Nah, saudara yang berbahagia, ya, mungkin jadi komputer, mungkin jadi gadget atau handphone dan sebagainya. Nah, saudara yang berbahagia. Jadi manusia insya Allah kalau kita mengasah potensi yang Allah berikan dalam Asmaul Husna, ya, Asmaul Husna itu insya Allah dia akan menjadi orang yang cerdas, orang yang sangat banyak gunanya bagi orang lain. Saudara yang berbahagia, ya, misalnya asma Allah yang lain, misalnya Al-Muhaimin. Ya, Al-Muhaimin itu artinya Maha Memelihara. Ya. Nah, Allah Maha Memelihara. Allah memelihara alam semesta ini. Untuk apa? Untuk makhluknya. Ya. Dan kalau untuk manusia adalah wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan Allah adalah ibadah, bernilai ibadah. Saudara yang berbahagia, kalau Allah memelihara alam ini, kalau kita memelihara satu tumbuhan misalnya, berarti dia akan menjadi besar nanti akan berbuah dan menghasilkan sesuatu. Nah, atau kalau sebuah organisasi, ya, kalau misalnya Muhammadiyah itu adalah ormas Islam yang pandai memelihara, ya, berapa banyak aset Muhammadiyah, dia punya sekolah yang banyak, dia punya rumah sakit yang banyak. Andai kata tidak dibantu oleh rumah sakit Muhammadiyah dalam mengatasi COVID-19 ini, tentu pemerintahan akan lebih kerepotan lagi. Alhamdulillah, ya, dia juga punya berbagai macam kebutuhan untuk manusia. Nah, saudara yang berbahagia, ya, karena itu, saudara, mari selaku manusia yang cerdas, kita mengasah potensi yang Allah berikan, ya, untuk kebutuhan manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dalam sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Alfis
yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langsung saja kita akan lanjut kepada pemateri yang kedua. Nanti setelah ini, setelah pemateri yang kedua, nanti kita akan ada diskusi. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, disiapkan pertanyaannya. Oke, untuk menghemat waktu, mari kita sambut dan sama-sama dengarkan pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Buya Dr. Elva Hendri Muklis, MA. Beliau adalah Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DAI Rantau Minang. Pada Buya Elva Hendri Muklis, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sebelum saya sampaikan materi untuk kita bersama, terlebih dahulu saya memberikan penghormatan kepada Ketua Penasihat Daram, Buya Alfis Caniago. Walaupun beliau sudah lanjut usia, tetapi secara penampilan fisiknya, semangatnya muda dan tidak kalah oleh anak-anak muda. Alhamdulillah. Beliau selalu mendampingi DPP Daram, memberikan masukan-masukan, dan bahkan hari ini siap memberikan kajian. Walaupun dalam kondisi pandemi, tapi beliau siap memberikan kajian via Zoom ini. Alhamdulillah. Kita doakan semoga Buya Alfis selalu sehat. Allah berikan perlindungan, panjang umur, berkah umurnya, semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya hormati kepada semua pembina Daram, semua penasehat, semua pengawas, semua dewan pakar, dan semua ketua departemen di Daram. Banyak ini hadir, saya lihat hampir semua hadir ya ketua departemennya. Alhamdulillah. Dan juga kepada anggota Daram, Bapak Ibu, ketua-ketua Majelis Taklim yang tersebar di dunia ini. Ada dari Qatar saya lihat. Alhamdulillah. Ada juga tuh dari Mekah ya, Mbak Ani, alhamdulillah. Ya, dari berbagai tempat. Saya hanya mendoakan semoga yang mengikuti kajian ini, baik via Zoom atau yang kumpul di rumah saya pada hari ini, semoga saya doakan semuanya Allah berikan perlindungan. Amin. Sehat jasmani, sehat rohani, dan terjauh dari COVID-19 yang sangat mengancam nyawa manusia saat ini. Dan mudah-mudahan pengurus BP Daram ini betul-betul ikhlas karena Allah. Mampu berjuang untuk membela agamanya, melewati yang namanya Daram ini. Karena semakin ke depan, semakin banyak tantangan kita sebagai ulama ini. Banyak tantangan. Baik tantangan dari musuh yang tak terlihat, baik iblis, syaitan, dan kroni-kroninya, ataupun tantangan dari makhluk yang tampak, yang kelihatan. Untuk itu, kita hanya berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahus Samad. Hanya Allah tempat bergantung kita, tempat meminta kita. Mudah-mudahan kita semua, Allah berikan perlindungannya, dan semoga kita semua diberikan ruh jihad di hati kita, untuk bisa berbuat yang terbaik. Terbaik untuk agama Allah, terbaik untuk umat, atau khususnya terbaik untuk warga di ranah
atau warga Minang di perantauan. Mudah-mudahan ke depannya daram ini betul-betul berguna untuk umat semuanya. Membimbing umat ke Shiratal Mustaqim, kepada hidayah Allah, untuk siap menempati bersama-sama surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu semua, para Buya yang saya hormati, tadi telah kita dengarkan Buya Alvis Caniago, bahwa beliau menyampaikan kepada kita, mari ikhlaskan niat menghadap ke Allah. Berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah betul-betul karena Allah. Tentu dalam hal ini saya sedikit menegaskan, dalam beribadah kepada Allah, dalam meluruskan wajah ke Allah, dalam mengamalkan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, termasuk juga dalam menggerakkan daram ini dari bermacam kegiatan-kegiatan, tidak gampang, tidak mudah. Tentu banyak rintangan, banyak hambatan, banyak godaan, banyak penghambat-penghambatnya. Untuk itu, saya ingin menyampaikan pada tausiah ini, berhati-hatilah kita dengan hambatan-hambatan tersebut. Harus pandai menyikapi bagaimana kalau hambatan dari iblis datangnya, dari setan munculnya, dari jin munculnya, atau dari manusia munculnya, agar kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, agar kita menyimpang dari syariat Allah, agar kita lemah dalam akidah, lemah dalam ibadah, lemah dalam berekonomi. Untuk itu kita tinjau sedikit asal usul datangnya penjahat itu, asal usul datangnya rintangan dalam kita menghadapkan wajah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu, yang pertama, memberikan hambatan kepada manusia, khususnya kepada nenek kakek kita, Adam dan Hawa dulu, adalah iblis laknatullah. Ini yang perlu kita camkan. Musuh pertama nenek kita, kakek kita, para nabi, dan kita semua adalah iblis. Ingat tadi ayat yang dibacakan oleh qori kita, Ustadz Saiful Anwar Al-Bintani, beliau qori nasional, Imam Muadzin Istiqlal, telah bacakan tadi surat yang ke-15, Al-Hijr, ayat 28 sampai ayat 44. Nah, kalau kita lihat ke sana lagi, di ayat yang dibacakan beliau tadi, ya, pertama, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia. Ya, tentu artinya Adam ya. Manusia pertama. Dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi ketika awal penciptaan manusia, maka Allah perintahkan kepada makhluk yang sudah ada waktu itu, bernama malaikat. Hai para malaikat, silakan kalian sujud kepada Adam itu. Silakan kalian hormat kepada Adam itu. Aku telah menciptakan dia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Silakan kalian sujud kepadanya. Dalam arti apa? Dalam arti hormat, tunduk. Kalau Allah bermalaikat itu tunduk dan patuh, lulus dalam ujian Allah.
dialah makhluk yang benar-benar taat kepada Allah. Alhamdulillah. Fasajadu al-malaikah. Malaikat itu betul-betul sujud kepada Adam. Dalam arti perintah Allah itu mereka laksanakan. Hormat kepada Adam dalam rangka mengamalkan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Menghormati Adam. Lalu Allah katakan, yang tidak mau sujud siapa? Yang melanggar Allah, yang menantang Allah siapa? Iblis. Iblislah makhluk pertama yang menantang. Illa iblis aba ayyakuna ma'as sajidin. Tidak mau dia. Kenapa? Malas dia. Enggan untuk sujud. Berarti di hati kita, di benak kita tercatat satu catatan. Bahwa makhluk yang pertama yang bangkang, yang menentang Allah, yang tidak mau tunduk kepada kakek nenek kita Adam Hawa itu adalah iblis. Otomatis Allah jadikan musuh kita pertama itu adalah iblis laknatullah. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ketika iblis itu bangkang dan tidak mau sujud atas perintah Allah, tentu Allah klarifikasi. Allah tanya, qala ya iblis, ma laka alla takuna ma'as sajidin. Hai iblis, apa sebabnya engkau tidak mau sujud kepada Adam yang kuperintah itu? Kenapa? Malaikat sujud, engkau enggak mau, kenapa? Apa alasannya? Qala, iblis langsung menjawab, lam akun li asjuda li bashar khalaqtahu min salsalim min hama'im masnun. Nah, di sini muncul egonya iblis itu. Muncul egonya, muncul sombongnya. Apa kata dia? Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah ciptakan dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Aku tidak mau sujud kepadanya. Nah, di surat lain, surat yang ke-7 Al-A'raf 12, Allah menyatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Hai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintah? Qala, iblis menjawab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini kan tercipta dari api yang mulia. Sementara Adam itu dari tanah yang kotor, yang menjijikkan. Bapak Ibu, catat di benak kita, tulis di hati kita. Makhluk yang pertama bangkang ini bernama iblis, dia menyombongkan diri. Menyombongkan diri, egonya muncul. Secara status sosial, dari segi penciptaan, saya lebih mulia daripada Adam itu. Untuk apa hormat ke dia? Untuk apa sujud ke dia? Jadi Bapak Ibu, musuh ini telah tercatat dari awal manusia ini ada. Dan dia sangat agresif membasmi baik Adam Hawa, ataupun akan bersumpah berjanji sampai kiamat nanti akan terus menghalangi manusia dari beribadah kepada Allah, dari berbuat yang baik-baik, dari menggerakkan ormas-ormas yang berpotensi untuk yang positif. Dihambatnya. Dia telah bersumpah itu. Nah, lalu karena dia telah membangkang dan dia telah sombong, apa kata Allah? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Kalau begitu, keluarlah engkau dari surga ini, hai iblis. Karena sungguhnya kamu terkutuk. Jadi dengan dia bangkang, dia sombong itu, Allah marah, Allah murka kepadanya. Keluarlah dari surga ini.
engkau makhluk yang terkutuk ini, kata Allah. Wa inna alaika la'nata ila yaumiddin, kata Allah. Sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Bapak Ibu, kutukan itu menimpa iblis sampai kiamat nanti. Mulai dia bangkang sampai kiamat, kutukan itu berlaku untuk dia. Qala, bukan iblis itu bertaubat, bukan dia sadar, bukan dia siap memperbaiki diri, tapi apa katanya? Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Apa kata iblis? Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Kalau itu yang tertimpa kepadaku, ya Allah, engkau kutuk aku, ya Allah, aku terima kutukan ini. Bukan dia bertaubat, malah bertambah bangkang dia. Aku terima kutukan ini. Dan tolong ya Allah, hidupkan saya sampai kiamat nanti. Sampai manusia dibangkitkan, hidupkan saya. Jangan matikan saya. Terus qala Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Apa kata iblis? Tuhanku, karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Bapak Ibu, ini sumpah iblis kepada Allah. Dia terima sebagai makhluk terkutuk karena dia telah menggoda Adam, ya, tapi dia minta umur panjang sampai kiamat. Allah kabulkan permintaannya dan iblis bersumpah, aku akan menggoda manusia, menghalangi mereka beribadah, menanamkan sifat malas ke mereka untuk berbuat yang baik-baik. Kapan perlu, aku tanam ke hati mereka untuk berbuat jahat, merusak manusia, menghalangi orang beribadah, menghambat organisasi yang berjuang untuk agamamu. Kuhambat mereka, kutanamkan kemalasan kepada mereka, kugoda mereka. Berarti Bapak Ibu, mulai dulu belum ada kita, sudah Allah siapkan musuh kita, penghalang kita. Ini ayat yang menyatakan kepada kita. Akankah kita tidak hati-hati? Akankah kita tetap lengah? Nah, ini perlu yang kita camkan ini. Ini perlu kita camkan. Jadi musuh itu bukan hanya manusia, bukan hanya yang tampak sekarang, tapi sumber musuh itu dari iblis, manusia yang sangat kuat. Ya, sampai-sampai dia minta ke Allah sampai kiamat gak mati-mati, berkembang biak terus. Berkembang biak terus dia. Memenuhi alam semesta ini. Ya. Nah, sementara kita manusia hidup mati. Iblis tidak. Iblis dan cucunya yang bernama syaitan itu berkembang terus dan tidak mati-mati. Tentu kekuatan iblis dan syaitan maha kuat dibandingkan kita manusia ini. Ya, ini yang yang harus kita waspadai. Jadi, jangan heran sekarang ini banyak manusia yang terjebak dengan tipu daya iblis dan syaitan itu. Kadangkala iblis syaitan masuk ke jiwa para ulama. Masuk ke jiwa ulama. Dijadikan ulama itu sombong. Ya, dijadikan ulama itu pembela yang batil, pencegah yang hak, pengajar ajaran yang sesat. Dijadikan kepada tokoh-tokoh masyarakat itu jiwa-jiwa pembangkang, jiwa-jiwa makar, membalikkan fakta. Yang hak jadi batil, batil jadi hak. Penegak yang hak dibilang batil, penegak batil dibilang hak. Nah, bisikan-bisikan setan, tipu daya iblis kepada manusia yang ada sekarang ini. Dan itulah sumpah iblis, sumpah setan. Ya, dan tentu kita sekarang sadar
Sadar kita, kalau iblis dan setan selalu menggerogoti kita, menghambat kita, menghalangi kita, dan kita tidak boleh mundur. Kita terus maju membela yang hak itu, menegakkan agama Allah itu. Ya, kalaupun diberi amanah kepada kita daram ini, Pak, ya, para Buya, diberi kepada kita pengurus daram, Dai Rantau Minang, tentu kita punya tugas. Apa tugas kita? Bagaimana dari awal kita telah menyatakan visi misi kita apa? Mari kita jadikan daram ini sebagai wadah kita untuk membela agama Allah, untuk menyampaikan agama Allah, untuk penyambung lidah kita, kendaraan kita untuk mengajak manusia kepada hal-hal yang positif. Kalau ada manusia yang kena jarum iblis, ditanamkannya permusuhan-permusuhan, dendam, dengki, makar, kita datang untuk mencegahnya. Ya, kita usir godaan dari iblis itu dan kita tanamkan ke mereka. Mari sama-sama kita kepada Allah bergantung. Nah, ada yang menarik Bapak Ibu. Apa yang menarik? Ketika iblis itu bersumpah untuk menggoda manusia sampai kiamat, menyesatkan kita, merayu kita agar malas mengaji, malas ke masjid, malas datang untuk bermusyawarah yang positif, ya, malas untuk berukhuwah Islamiyah, ya. Nah, lalu yang menarik apa? Allah tegaskan di ayat yang ke-40, surat yang ke-15 tadi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Hai iblis, kata Allah, silakan engkau goda, engkau tipu manusia semuanya, engkau rayu mereka. Tapi ingat iblis, ada hambaku yang tidak bisa engkau rayu. Ada hambaku yang tidak bisa engkau goda, yang mereka terus kuat berdakwah kepada umat ini. Siapa mereka? Mukhlasin. Umatku, hambaku yang terpilih. Siapa dia? Yang betul-betul mengikhlaskan dirinya. Dia berdakwah itu, mengajak orang berbuat baik itu, mencegah orang buat mungkar itu, hanya karena Allah yang perintah kepadanya, dan semata-mata mengharapkan ridho Allah, balasan dari Allah. Itu tidak bisa engkau goda, hai iblis. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu, para Buya semuanya, mari sama-sama kita mulai catat di hati kita, catat di benak kita bahwa musuh kita yang aktif terus adalah iblis, syaitan, dan kroni-kroninya. Sampai kiamat dan dia terus berjuang. Tentu kita harus hati-hati, jangan lengah. Jangan mudah terayu, jangan mudah tergoda. Apa caranya? Caranya hanya satu, kata Allah. Apa itu? Tanamkan jiwa ikhlas di hati kita. Nah, ini yang Buya Alfis bilang tadi ini. Ya Buya Alfis ya. Ini tadi. Ikhlaskan niatmu, wajahmu. Hadapkan ke Allah dengan lurus. Kerahkan kemampuanmu ke Allah. Semata-mata karena Allah. Apapun yang kamu perbuat, baik untuk membenahi diri, membenahi keluarga, membenahi masyarakat, umat, bangsa, negara ini, semata-mata karena perintah Allah kepada kita. Semata-mata mengharapkan ridho Allah. Tidak ada capeknya berbuat baik. Kenapa? Karena ingat, sekecil apapun kebaikan kita, kalau karena Allah dilakukan, Allah yang balasi, maka tidak ada kebaikan yang tak berbalas. Sekecil apapun kebaikan kita perbuat, Allah mencatat, Allah pasti membalasnya. Makanya saya menghimbau kembali kepada seluruh pengurus DPP Daram ini, dan seluruh pengurus MT Majelis Taklim yang ikut kajian hari ini, mari sama-sama, termasuk untuk pribadi saya,
tanamkan jiwa ikhlas di hati kita untuk berbuat yang terbaik. Terbaik untuk diri, terbaik untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk umat, untuk bangsa negara. Semata-mata karena Allah. Semata-mata karena Allah. Dan mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang penting. Karena tadi Allah katakan, hai iblis, silakan goda manusia itu. Silakan selewengkan manusia itu. Tapi ada yang tidak bisa engkau goda, hai iblis. Siapa? Mukhlasin. Itulah hambaku yang betul-betul berbuat yang baik itu semata-mata karena aku, kata Allah. Tidak ada capeknya, tidak kenal siang malam, tidak ada hitung-hitungan angka-angkanya. Tidak, kenapa? Dia yakin aku balasi segala kebaikannya, kata Allah. Nah, lihat nanti pada surat yang 98 ya, Al-Bayyinah. Al-Bayyinah 98 kalau nggak salah saya. Ayat yang kelima. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan diri dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka diperintah hanya untuk mengikhlaskan dirinya. Jadi berbuat apapun kebaikan dari mata kita kebaikan, ucapan kita kebaikan, ya, tindak tanduk kita kebaikan semata-mata karena Engkau ya Allah, mengharap dari Engkau ya Allah balasannya. Kalaupun ada manusia balas, puji Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Engkau balasi amal baikku ya Allah. Terima kasih ya Pak. Puji Allah. Terima kasih kepada manusia. Ya, hanya inilah senjata yang sangat ampuh. Termasuk sekarang Pak, banyak muncul sekarang ini penyeleweng-penyeleweng agama. Banyak muncul anti-anti agama. Banyak muncul orang-orang yang merayu kita agar kita sesat. Nah, tentu senjata kita apa? Kembalikan niat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, mari kita berbuat yang terbaik. Karena setan, iblis itu dan kroni-kroninya akan lumpuh kalau kita ikhlas. Kalau kita semata-mata berbuat karena Allah Azza wa Jalla. Saya ingat pesan Luqmanul Hakim. Siapa Luqman? Luqman itu di antara tokoh-tokoh orang baik di zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, coba kita kembali ingat siapa tokoh-tokoh yang hidup di zaman Nabi Musa? Siapa di antaranya? Masih ingat kita? Kalau tokoh itu berupa nabi, tentu Nabi Harun ya. Nabi Khidir, itu kalau tokoh berupa nabi dan rasul. Ya, kalau tokoh-tokoh manusia biasa, dia bukan nabi, bukan rasul, tapi tokoh umat, pejuang-pejuang kebenaran di zaman Nabi Musa. Siapa di antaranya? Luqmanul Hakim ini. Siapa lagi? Maryam. Ya, siapa lagi? Asiyah. Siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Siapa lagi? Masitoh, pembantunya Fir'aun. Ini tokoh-tokoh kebaikan. Orang yang berjuang hanya karena Allah. Karena Allah dia berjuang. Bayangkan Pak, seorang sosok wanita kecil hidup di istana Fir'aun yang ganas, yang kasar, yang keras, yang seram, ya, yang ditakuti oleh manusia. Tapi sang istri kecil mungil ini dengan jiwa ikhlasnya membela agama Allah dan dia siap korbankan jiwanya untuk agama Allah. Alhamdulillah, dia hidup tanpa kena oleh jeratan Fir'aun. Dia hidup tidak tersentuh oleh kekejaman Fir'aun. Masya Allah. Dan dia mampu juga mengajak pembantunya Masitah untuk berbuat yang terbaik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, nah, ada lagi tokoh keburukan. Siapa tokoh keburukan? Ya Fir'aun. Ya, berbuat buruk karena pangkat jabatan kekuasaannya. Dia zalim karena pangkat jabatannya. Siapa lagi? Qarun. Dia kaya raya, punya uang tak berseri, punya segala-galanya, konglomerat, cuma sayang pembela yang batil. Siapa lagi? Haman.
Siapa Haman? Intelektual. Orang pintar tapi keblinger, ya. Pintar tapi pembela yang batil, anti kepada yang hak. Itu Haman. Ya, sekuat apapun Fir'aun, sehebat apapun Haman, sekaya apapun Qarun, hancur. Allah luluh lantakkan, matinya mengenaskan. Ya, jadi ada tokoh kebaikan, Allah munculkan. Ada tokoh kebatilan, Allah hancurkan. Nah, di antara tokoh yang lainnya, Luqmanul Hakim. Luqman Bapak Ibu, suatu kali Luqman ini dia berkata ke anaknya. Lihat surat Luqman ya. Surat yang ke-31 ayat yang ke-16. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min kharadalin fatakum fi sakhra au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Apa kata Luqman ke anaknya? Hai anakku, jika engkau berbuat baik nak, sekecil apapun kebaikanmu ke orang lain nak, orang lain tak melihat nak, tersembunyi dalam batu nak, kecil kebaikanmu, orang lain tak lihat seorang pun nak, tersembunyi dalam batu nak, ya'ti bihallah. Ingat nak, Allah melihatnya nak. Allah tahu nak, Allah pasti membalasinya nak. Bapak Ibu, para buya, ini nasihat Luqman ke anaknya luar biasa dahsyatnya ini. Luqman menanamkan jiwa ikhlas ke anaknya. Berbuat apapun semata-mata karena Allah. Allah pasti membalas. Walaupun kecil kebaikanmu nak, Allah pasti balas nak. Kalau ada manusia membalasi kebaikanmu nak, puji Allah nak. Alhamdulillah. Kalau kurang balasannya nak, gak dibalasnya nak, jangan kecewa nak. Kenapa? Masih ada Maha Pemberi balasan. Siapa? Allah Rabb kita. Tidak di dunia dibalasi, di akhirat nak, pasti nak menjadi tabungan akhiratmu nak. Hidup kita kan dua, dunia dan akhirat. Mungkin saja kebaikan kita itu Allah balas dunia ini, atau mungkin sudah mati kita, Allah enggak balas juga. Ingat, Allah akan berjanji membalasnya di hari yang kekal abadi, yaitu hari akhirat. Di hari yang sebenarnya, hidup sebenarnya. Insya Allah, dan pasti Allah balas. Lihat lagi surat yang ke-37 ya. Surat 37 As-Saffat ayat 35. Apa kata Allah? Fala tahinu wa tad'u ila salmi wa antumul a'laun. Wallahu ma'akum wa la yatirakum a'malakum. Kamu jangan merasa lemah. Hai umat Islam, jangan merasa lemah kata Allah. Jangan merasa minder kata Allah. Tapi hendaklah kamu mampu mengajak manusia, membawa manusia kepada agama Islam yang penuh kedamaian. Dakwalah ke manusia, dakwakan Islam ke manusia agar mereka berislam secara sempurna. Islam agama yang damai. Wa antumul a'laun, kalian umat yang tertinggi, a'la yang tertinggi. Hai umat Islam, kalian umat tertinggi. Wallahu ma'akum, Allah selalu bersamamu. Artinya Allah selalu membantu setiap gerak-gerikmu, membantu kebutuhanmu. Walayyatirakum a'malakum, sekecil apapun amalmu, Allah tidak sia-siakan. Subhanallah Pak. Ini ayat ini luar biasa dahsyat ini. Walayyatirakum a'malakum, sekecil apapun kebaikanmu, Allah tidak akan lupakan. Allah tidak akan mendiamkan saja. Pasti Allah berikan balasan. Jadi Bapak Ibu, kita yakin ya, apapun kebaikan yang kita perbuat, berupa ibadah ke Allah kah,
membantu orangkah, menggerakkan daram inikah. Yang penting kalau karena Allah, Allah membalasi, yakinlah Allah pasti memberikan tabungan yang terbaik untuk kita. Tidak di dunia, pasti di akhir Allah tepati. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kesimpulan dari tausiah saya pada kesempatan ini, pertama, apa kesimpulannya pertama? Dalam berbuat baik tidak selamanya mulus. Dalam berdakwah, wahai para buya-buya di dalam, tidak selamanya enak. Banyak rintangan, hambatan, godaan, tantangan-tantangan. Bahkan bagi ulama itu, satu kaki siap di penjara. Satu kaki siap masuk neraka. Ini taruhannya. Ya. Tapi kalau kita berdakwah itu memang membawa misi Allah, dan karena Allah, yakinlah Allah akan bantu kita, akan membalasi kita. Itu yang pertama ya. Jadi kita yakin bahwa dalam berdakwah itu atau dalam berbuat baik itu ya selalu ada rintangan, hambatan, godaan-godaan pasti ada. Kenapa? Karena iblis, setan dia hidup sampai kiamat, tidak mati-mati. Ada jin berupa manusia, setan berupa manusia menghalang kita, menggoda kita. Kadang-kadang ditanamkan kita itu hitung-hitungan. Kalau kamu ini kerja baikmu, apa balasan orang sih? Kamu di dalam apa kamu dapatkan sih? Nah, misalnya itu. Itu setan yang menggoda kita. Apa sih yang kamu dapatkan di dalam selama kamu di dalam? Itu setan itu. Hati-hati. Itu setan. Rugi kita. Untuk itu, apa kesimpulannya? Mari sama-sama, baik yang pengurus atau yang tidak pengurus daram, atau hanya manusia biasa yang tidak terlibat di pengurusan, tidak apa-apa. Kita selaku umat, mari kita hati-hati dengan musuh ini. Hati-hati musuh ini. Dan terus maju. Dan terus kita berjuang untuk yang baik. Untuk berbuat yang hak. Itu aja. Benarkan akidah kita. Jauhkan dari syirik-syirik. Betulkan ibadah kita. Perbaiki akhlak kita. Dan tuntunlah muamalah kita jauh dari yang Allah murkai, dan niatkan agar kita berguna untuk pribadi kita, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, untuk bangsa negara kita Indonesia ini. Yang mudah-mudahan kita doakan semoga dalam ini Allah bimbing, Allah majukan terus ya, sehingga kita selalu berjuang di dalam ini untuk yang terbaik. Itu aja. Ya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Mari Bapak Ibu kita buka forum diskusi, kita beramah tamah ya, berdialog ya, dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Satu lagi, harusnya kita bertemu muka dalam kajian offline, harusnya kajian bulanan dalam, tapi karena ada pandemi yang mengancam kita, kita sabar, karena umat Islam itu sabar itu adalah sebagai solusi yang terbaik dalam menerima musibah. Ya, mari kita ikuti terus kajian ini. Ya, bulan kemarin Buya Gus Rizal, ketua pembina yang narasumbernya, Buya Anwar Abbas, ketua Dewan Pakar narasumbernya, dan hari ini narasumbernya saya sebagai ketum dan Buya Alfi Saniago sebagai ketua penasihat. Insya Allah bulan depan kita terus adakan terus. Bulan depan nanti kita minta yang lain lagi ya. Yang lain lagi. Siapa lagi yang lain kita minta lagi nanti. Yang penting mari sama-sama kita ikuti kajian Zoom ini. Hanya semata-mata karena Allah dan untuk mengharapkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Semoga kita satu visi misi, membela yang hak dan menghancurkan yang batil. Sehingga darah betul-betul berguna untuk umat, berguna untuk membenahi bangsa dan negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Fahim Rimuklis yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah telah selesai dua pemateri yang memberikan tausiah kepada kita semua. Sekarang kita akan memasuki sesi yang berikutnya,
yaitu dialog interaktif. Bagi Bapak Ibu semua, kaum muslimin wal muslimat yang ingin bertanya, berdiskusi sekarang, ya, dan juga memberikan masukan-masukan terkait kegiatan kita pada hari ini, khususnya atau kepada Daram secara umum, kami persilahkan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mau berdiskusi, memberikan masukan, nanti silahkan diklik bagian kirinya, diklik unmute untuk memulai pembicaraan. Silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dan memberikan masukan-masukannya. Oke, di sini saya sudah lihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui chat Zoom. Yang pertama dari Buya Antoni. Mohon pencerahannya, HTI dibilang menganut Islam yang menyimpang. Mohon penjelasannya Ustadz, maaf pertanyaannya di luar materi bahasan. Berikutnya ada juga pertanyaan dari Buya Jawardi SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tanya Ustadz, bagaimana cara atau langkah-langkah Rasulullah dalam menjalankan dakwah? Tidak menyakiti orang lain, padahal beliau sering disakiti. Oke, untuk sekarang kita mintakan kepada Buya Alfis atau Buya Elva terlebih dahulu. Kepada Buya Elva, kami persilahkan. Alhamdulillah telah ada yang bertanya. Tentu yang hadir ini banyak juga para ulama yang hadir. Saya lihat itu ada pakar-pakar juga yang hadir saya lihat hari ini. Nanti kalau kurang sempurna jawaban saya, silakan para buya menyempurnakannya ya. Kita saling berdiskusi aja lah. Kita sharing saja, ya. Jadi kita saling memberikan masukan-masukan saja. Karena ini ada yang buya-buya juga yang hadir, yang pakar-pakar juga nih. Ya, juga ada buya-buya kita dari Taman Timur Tengah juga banyak saya lihat ini. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau kurang sempurna jawaban saya tolong disempurnakan. Pertama, tentang HTI. Hizbut Tahrir Indonesia. Saya lebih cenderung kalau mau dibahas apa itu HTI dan bagaimana sikap kita tentang HTI, saya cenderung kita bahas pada pertemuan berikutnya. Khusus bahas itu, boleh. Boleh kita bahas nanti insya Allah. Saya rasa untuk hari ini kita tidak pas waktu kita bahas itu, karena waktunya, kalau saya bahas itu Pak, 2 jam minimal waktunya itu, membahasnya 2 jam. Kapan berdirinya, siapa pendirinya, apa inti ajarannya, terus apa sikap kita kepada HTI, apakah dia musuh kita atau teman kita, apakah dia sesat atau tidak, pembahasannya minimal 2 jam. Tidak bisa sebentar. Khawatir salah paham nanti Pak. Salah paham nanti. Untuk itu saya mohon maaf, sekarang tidak bisa saya jawab, tapi insya Allah kita pada waktu berikutnya fokus nanti tema kita masalah itu. Boleh, insya Allah. Kapan perlu, kalau perlu kita datangkan nanti mantan HTI itu nanti. Terdatangan dia untuk menjawab. Ya, lebih tepat mungkin ya. Kalau kita ingin tahu ajaran orang lain, tentu dia menjelaskan, bukan kita menjelaskan. Kalau kita menjelaskan nanti khawatirnya meraba-raba, salah menjelaskan nanti. Ya, nanti insya Allah bisa. Kapan perlu, kalau diperlukan, dibutuhkan, kita minta nanti kita datangkan nanti. Bukan pengurus aktif ya. Mungkin dia mantan HTI dulunya. Dan dia bisa buka semuanya. Insya Allah. Kalaupun tidak, saya pun nanti akan membahas insya Allah. Semampu saya. Itu yang pertama. Tentang HTI kita pending dulu ya. Baik Ustaz, mohon maaf. Hah? Makasih. Jazakumullah. Ya, wayakum. Jadi mohon maaf ya untuk HTI kita belum bisa bahas karena ini panjang waktunya. Insya Allah nanti saya berjanji akan membahas itu. Kalaupun nanti bukan saya bahas, saya datang nanti pakarnya, yang mantannya, yang tentang mantan HTI itu, supaya kita tidak salah. Ya, kadang-kadang Pak kalau kita salah atau ilmu kita yang dangkal, kawan kita dianggap musuh atau musuh dianggap kawan. Ini fatal. Nah, untuk itu supaya Daram ini tidak salah-salah jawab, tidak salah-salah sikap, maka saya cenderung mengatakan
Ini kita janjikan untuk menjawabnya. Fokus nanti 2 jam itu yang kita bahas. Fokus tentang hati aja nanti insya Allah dan ajarannya. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Pertanyaan Yang kedua tadi, coba lihat sebentar ya. bagaimana cara atau langkah-langkah Rasulullah dalam menjalankan dakwah? Tidak menyakiti orang lain, padahal beliau sering disakiti. Oh, ini cara Nabi berdakwah. Padahal Nabi itu disakiti terus, tapi Nabi tidak menyakiti. Bapak Ibu, saya ingat ya, satu hadis Nabi, ya Allah. Saya kalau baca hadis ini Pak, nangis ya Pak. Nangis saya kalau baca hadis ini. Apa hadis Nabi? Anta'fuwa amman zolamaka. Salah satun min makarimil akhlak indallah, kata Nabi. Ada 3 akhlak yang terpuji di mata Allah. Mudah menyebutnya, enteng mengucapkannya, susah mengamalkannya. Tapi semoga kita di dalam ini bisa mengamalkannya. Ada 3 akhlak terpuji kata Nabi. Pertama, anta'fuwa amman zolamaka. Mampukah kamu memaafkan orang yang zolim kepadamu? Ini tidak gampang Pak. Tidak gampang. Orang yang terus menzolimi kita, menyakiti kita, memusuhi kita, kita maafkan dia. Itu kata Nabi, dan dia pula yang mengamalkan hadis ini. Ya, saya ketika pergi ke Taif, yang sekarang itu dekat Masjid Ibnu Abbas, ya belok kiri, nanti ada di lembah gunung itu ada satu masjid kecil bernama Masjid Ali. Ya, di tempat itulah dulunya Nabi dilempar dengan batu oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy, orang kafir yang paling bandel itu, berdarah-darah muka Nabi Pak. Ya, Nabi berdakwah, dilempari batu, berdarah muka Nabi Pak. Apakah Nabi itu dia putus asa? Tidak, Nabi bersabar. Nabi terus jalan sekitar 100 meter Pak, di sebelah kanan itu ada satu batu besar. Nabi duduk di batu itu Pak, begini Pak, di sini batu itu. Ya Allah, aku mengajak umatku untuk kebaikan ya Allah, tapi mereka zalimi aku ya Allah. Tolong kasih hidayah umatku itu ya Allah. Tolong ya Allah. Bahkan Allah menawarkan diri. Hai Muhammad, minta kepadaku. Sudah keterlaluan umatmu zalimnya kepadamu. Minta kepadaku. Sekarang aku hancurkan umatku itu. Apa kata Nabi? Ya Allah, kalau boleh permintaanku, jangan hancurkan umatku yang zalim itu ya Allah. Tapi kasih hidayah dia ya Allah. Dia belum tahu yang hak ya Allah. Nah itu kata Nabi Pak. Nah, terus di batu besar tadi Pak, Nabi begini. Ya begini. Darah muka Nabi mengalir ke tangannya. Terus sampai ke siku Nabi. Sampai-sampai berlobang batu itu oleh darah yang mengalir siku Nabi. Ya. Berlobang Pak. Hari ini Pak. Sekarang. Dibikinlah di situ masjid. Namanya Masjid Ku namanya. Masjid Siku namanya. Masjid Siku Pak. Kenapa? Ada batu itu berlobang Pak. Bekas tangan Nabi. Darah muka Nabi mengalir ke tangannya, ke sikunya. Berlobang batu itu. Sekarang ada sejarahnya itu. Masjid Ku namanya. Begitu kejamnya umat ke Nabi. Apakah Nabi balas? Tidak. Begitu Nabi sudah hebat di kota Madinah. Punya kekuatan yang dahsyat. Nabi Fatul Makkah. Nabi membebaskan mereka semua. Yang penting kata Nabi. Saya tidak memusuhi kalian. Cuma tidak suka kalau kalian menyembah selain Allah. Permintaan saya tinggalkan yang berhala itu. Jadi yang pertama apa? Pertama, Nabi itu pemaaf. Siapapun menzoliminya, Nabi pemaaf. Berarti Pak, seorang ulama, seorang ustadz harus pemaaf. Walaupun dibenci oleh umat, kita dakwah dimusuhi oleh umat, dicaci maki umat, Nabi itu pemaaf. Kita harusnya para ulama bersifat pemaaf juga. Tidak boleh dendam. Jangan iri, dengki, dendam. Jangan. Bukankah iri,
dengki, dendam itu penghapus amal ibadah kita, hilang pahala kita. Jadi Nabi berdakwah walaupun disakiti, tapi Nabi punya sifat pemaaf. Saya doakan semoga kita semua pemaaf ya. Pemaaf. Walaupun kita dicaci, dihina orang, biarlah. Tapi kalau agama dihinanya, kita bikin perhitungan. Nabi pribadinya dicaci, Nabi memaafkan orang. Tapi kalau agama dihina, Nabi tegakkan jihad fisabilillah. Jadi kita harus susu kekuatan, maju ke depan untuk membasmi kebatilan, kehancuran, membasmi kebatilan, segala hal-hal yang merusak agama Allah. Tapi Nabi itu kalau dirinya dihina, Nabi pemaaf. Jadi yang pertama, Nabi pemaaf. Kata Nabi, anta'fuwa amman zolamaka. Mampukah kamu memaafkan orang yang zolim kepadamu? Itu satu ya. Mungkin Bapak Ibu punya kasus di keluarga. Di keluarga ada kali ya, adik, kakak, saudara, ponakan, tetangga, ya, sudah dibantu dia tetap zolim sama kita. Sudah ditolong dia tetap kita dihinanya, diburukkannya. Mungkin ada. Mungkin ada. Silakan mereka begitu, tapi doakan mereka. Jangan dendam ke mereka, biarlah. Ya, maafkan mereka. Maafkan mereka. Tentu ini mudah mengucapkan, tapi sulit mengamalkannya. Tapi itulah rahasia Nabi. Ta'fuwa amman zolamaka. Mampukah kamu memaafkan yang zolim kepadamu? Yang kedua, wa tu'tiya man haramaka. Mampukah kamu memberi orang yang kikir kepadamu? Magi orang yang ceke kawak bagi kiro tu. Awak maginyo inyo ceke kawak tarui. Setiap pagi awak terima membayarnya. Ini tak pernah sekalipun. Tak masalah. Kita memberi dia semata-mata karena Allah. Titik. Mau dia memberi, alhamdulillah. Mau tidak, enggak ada persoalan. Kenapa? Urusan kita memberi orang hanya karena Allah. Makanya kata Nabi, wa tu'tiya man haramaka. Mampukah kamu memberi orang yang kikir kepadamu? Orang yang baik, kita kasih baik, balas kebaikan itu wajar. Wajar. Jangankan manusia, Pak. Hewan pun bisa. Kita baik ke dia, dia balas baik sama kita. Hewan pun bisa. Tapi kalau ingin mulia, kata Nabi, membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Orang kikir, kita tetap memberi dia. Tentu semata-mata karena Allah memberinya. Allah memberikan balasan. Itu kedua. Yang ketiga, watasila man qata'aka. Kata Nabi, mampukah kamu menyambung silaturahim, silaturahmi kepada orang yang memutuskannya denganmu. Orang nggak pernah negur kita, kita terus menegur, nggak ada persoalan. Jangan kita tinggi hati. Ya, siapa dia? Apa hubungan saya dengan dia? Dia nggak menegur, kita pun nggak menyapa. Dia belakang kita sama ke kanan, kita ke kiri, ya sama aja kita dengan dia. Sama aja kita dengan dia. Makanya orang yang zolim tetap baik, yang kikir tetap memberi dia. Ya, terus yang memutuskan hubungan sama kita, kita terus menyambung. Tidak negur kita, terus negur dia. Berikan salam ke dia. Semata-mata karena Allah. Pak, kalau bukan karena Allah, tidak akan bisa ini, Pak. Tidak akan bisa. Kita akan capek. Tapi kalau karena Allah, tidak akan capek. Kenapa tidak akan capek? Sekecil apapun kebaikan, Allah pasti balas. Jangankan acting kita, tingkah kita yang baik, hati saja buat baik, Allah telah mencatat dan telah membalasnya. Untuk itu, dakwah Nabi itu begitu, Pak. Begitu Nabi. Itu hadis ya. Kalau di Quran ada lagi kan? Ada lagi di Quran banyak. Ya, banyak metode dakwah Nabi. Tapi kesimpulannya, Nabi itu penyabar, Nabi enggak dendam, Nabi berbuat semata-mata karena Allah. Bukankah Allah telah mengatakan, "Wa ma 'alaikal balagh." Hai Muhammad, tugasmu hanya menyampaikan dakwah. Mau diterima, mau tidak, urusan mereka sama Allah. Jadi,
tentu kita punya kewajiban hanya menyampaikan dakwah. Sampaikan saja yang hak tu hak, yang batil tu batil, tentu dengan cara wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang terbaik, bahasa sopan santun, merangkul bukan memukul, ya, mengajari bukan menyakiti. Ya, tentu kita berpedoman kepada An-Nahl 125 ya. Billati ya ahsan. Berdakwah dengan cara yang baik. Bil hikmah. Ya bil hikmah. Ya bil hikmah tu sampaikan hak tu hak, batil tu batil. Tentu caranya wal mau'izatil hasanah. Dengan bahasa yang sopan, tutur kata yang baik. Ya, kita hanya menyampaikan, mau terima mau enggak urusan dia sama Allah. Diterimanya alhamdulillah, enggak terima pun tidak ada masalah. Mubazir dakwah kita tidak. Tidak ada kata mubazir dalam berbuat baik. Sekecil apapun kebaikanmu, Allah mencatatnya. Ya. Nah, terakhir baru wajadilhum billati asad, dan diskusi. Kalau ada beda pendapat antara kita dengan umat, jangan klaim langsung, tapi hargai mereka dengan cara diskusi. Ajak diskusi, dialoglah. Boleh jadi kita benar, mereka betul. Kita betul, mereka benar. Boleh jadi seperti itu. Jadi jangan mudah menyalahkan orang. Ya, semakin banyak orang tahu kebenaran, semakin banyak ilmu orang, semakin sedikit menyalahkan orang lain. Ya, mudah-mudahan kita di dalam ini mampu mengamalkannya ya, mengikuti sifat Nabi tadi, sehingga ulama daram, walaupun namanya daram Pak, ganas namanya, daram ya, walaupun orang trauma dengan nama daram, ya daram, lapie, lanyau, ya tapi tetap mengedepankan yang sopan santun, mengedepankan tata krama yang baik. Ya, itu aja ya. Ya, ikhlas karena Allah dan jangan balas keburukan dengan kebaikan. Itu saja. Mungkin Buya Alfi silakan, kalau ada menambahkan silakan kalau ada. Oke, Buya Alfis masih bergabung dengan kita, Buya Alfis. Oke, baik. Sambil kita menunggu Buya Alfis, ini masih ada 2 pertanyaan lagi, Buya. Ya. Oke, yang pertama dari Buya Harun Ar-Rasyid. Izin bertanya, Buya, bagi kawan-kawan kita yang diuji COVID sehingga dikarantina, apa saran dari Buya untuk mengisi hari-harinya agar bersabar? Resep agar bersabar dalam ujian. Jazakallah khairan, Buya. Beberapa kawan-kawan Ambo sedang dikarantina karena COVID. Sebagian sesak nafas, semoga mereka bersabar. Mohon doa dan saran agar diberi kesabaran. Barakallahu fikum, Buya. Itu yang pertama dari Buya Harun Ar-Rasyid. Yang kedua dari Uni Endra Kasni Laila. Pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi banyaknya prasangka buruk terhadap Islam yang dilontarkan justru oleh orang Islam sendiri? Mungkin karena harap pujian dan jabatan. Bahkan tuduhan-tuduhan keji kepada umat Islam. Tentunya kita di sini tidak arif jika bersabar atau mengalah. Jadi bagaimana sikap kita sebaiknya? Syukron, Buya. Oke, silakan Buya Eva, mohon tanggapannya. Pertama, Buya Harun Ar-Rasyid ya. Buya, mana Buya Ar-Rasyid? Buya Harun? Buya Harun ada? Buya Harun? Siap, ya. Ya, Buya Harun hadir ya, alhamdulillah. Yang pertama, tentu kita mendoakan baik kawan-kawan kita atau umat kita, teman-teman kita ya yang terdampar karena COVID. Kita doakan semoga Allah berikan mereka kesabaran menerimanya. Semakin sabar menerima itu dari Allah ujian, tentu akan menggugurkan dosa-dosanya. Sabar ketika diuji oleh Allah, maka semoga mudah-mudahan gugur dosa-dosanya. Ya, kita doakan semoga yang tertimpa COVID itu mereka sabar menerima ujian dari Allah ini, dan tentu mereka isi waktu-waktu dengan amal ibadah yang terbaik. Ya, semampu dia. Kalau hanya bisa zikir, zikir saja. Bisa baca Quran saja. Pokoknya selama COVID menimpa mereka sabar dan penuhi hari-hari dengan ibadah.
apa yang mampu diperbuatnya. Mungkin dengan zikir, dengan baca Quran, dengan istighfar, menyesali dosa-dosa, taubat ke Allah, ya, bertaubat ke Allah atas kesalahannya, dan menambah dekat diri ke Allah Azza wa Jalla. Di samping itu, tentu iman tingkatkan, imun tubuh juga diperlukan. Ya, di samping dia sabar, dia dekat sama Allah, tentu dia juga berupaya untuk sehat, ya. Ikuti tata cara oleh dokter, ya. Ya, ikutilah tentu makanan minuman yang bisa menyembuhkan dari penyakit dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ya. Intinya tingkatkan iman, tingkatkan imun. Berikhtiar untuk sehat dan tawakal kepada Allah. Allah yang menentukan. Allah memberikan penyakit, Allah pula yang mengobatinya. Untuk itu, jadikan ini ujian Allah untuk kita untuk naik kelas. Ya, untuk naik kelas. Nah, kemudian kita tentu di samping mendoakan, ini perlu juga nih. Di Daram ya, ini sebenarnya Daram punya departemen sosial ini. Ya, saya cenderung mengatakan, menginstruksikan kepada departemen sosial agar Depsos ini difungsikan, ya. Difungsikan, setidaknya kita memberikan kesabaran kepada kawan-kawan kita yang tertimpa COVID atau keluarga. Ya, setidaknya Daram berbuatlah untuk yang terdampar COVID ini. Terutama kalau orang-orang Daram sendiri, pengurus Daram sendiri, keluarga Daram sendiri yang tertimpa, tentu kita ada wujud nyata kita. Ya, di samping doa, berikan nasihat, tentu ada semacam bantuan kita untuk mereka. Dalam hal ini saya instruksikan kepada Departemen Sosial, ya, supaya mari gerakkanlah pundi amal, ya, atau setidaknya berikanlah solusi gimana caranya kita bisa membantu kawan-kawan kita ini dan bisa bantu keluarganya yang terdampar oleh COVID. Itu saja saran saya, ya. Ya, Ustaz Arun, ya. Siap, ya. Baik. Ya, ya. Allah khair, ya. Ya, kalaupun nanti dari sesi sosial ini juga ketuanya juga sedang sakit, ya. Buya Erizo juga sakit juga. Tentu anggotanya yang ada atau kepengurusan Daram yang lain, ya, saya rasa tidak mesti sosial. Saya bilang tadi kan ini tugas sosial, tugas departemen sosial. Ya, kalau diambil alih oleh tugas departemen dakwah, oleh departemen sosial, oleh departemen ekonomi syariah, bisa aja nih Pak Zirul, ada Pak Zirul nih. Ada juga Pak Zirul, ya. Silakan Pak Zirul, enggak apa-apa. Walaupun ini tugasnya departemen sosial, tapi saya rasa tidak ada persoalan. Berlomba berbuat baik itu enggak ada masalah. Departemen dakwah yang ngambil, ekonomi syariah yang ngambil, silakan. Apa upaya kita untuk membantu yang kena COVID ini, khususnya orang Daram, ya, orang Daram, atau membantu keluarga yang tertimpa oleh musibah ini. Silakan gerakan, ya. Kita dari pengurus pusat atau saya dari ketum mendukung semuanya, ya. Nah itu, ya, itu yang kedua apa tadi, Pak? Pertanyaan yang kedua. Dari Bu Laila tadi, ya, Bu Laila tadi. Bagaimana kita menyikapi banyaknya prasangka buruk terhadap Islam yang dilontarkan justru oleh orang Islam sendiri? Bahkan tuduhan-tuduhan keji kepada umat Islam. Tentunya kita di sini tidak arif jika bersabar atau mengalah. Jadi bagaimana sikap kita sebaiknya? Bu Laila, perlu dipahami apa makna sabar dalam Islam itu. Nah, ini perlu kita maknai. Ada 5 macam arti sabar di Islam itu. Ya, 5 macam sabar itu. Sekaligus orang bersabar 5 sikapnya. Pertama, tahan diri ketika diuji oleh Allah. Ya. Hati sakit luar biasa. Orang tidak seagama menghina kita. Menghina Islam. Bahkan yang Islam agamanya pun menghina Islam. Nah, tentu yang pertama adalah tahan diri ketika diuji oleh Allah dengan bermacam penyakit tadi. Yang kedua, kendalikan emosi kita, kendalikan diri ketika emosi memuncak. Yang ketiga, istiqomah berbuat yang baik. Maju terus berbuat yang hak.
ketika ada rintangan hambatan. Yang keempat, tahan diri ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa. Jadi ada kesempatan berbuat dosa, mampu nahan diri. Itu pun sabar. Ya, itu pun arti sabar. Kemudian kendalikan diri ketika syahwat memuncak. Nah, ini 5 macam ya. Ulangi. 5 macam arti sabar di hadis Nabi itu. Pertama, tahan diri ketika diuji oleh Allah. Kedua, kendalikan diri ketika emosi memuncak. Ketiga, kendalikan diri ketika nafsu bergejolak. Yang keempat, terus istiqomah. Maju terus berbuat baik. Walaupun banyak rintangan, hambatan, tantangan. Yang kelima, kendalikan diri untuk tidak berbuat dosa. Ya, ketika ada kesempatan. Dari yang 5 ini tentu yang terkait dengan Bu Laila tadi, ya, bagaimana ini? Kadang-kadang umat Islam sendiri yang menghina Islam, yang bikin Islam itu gelisah dan segala macamnya, gimana ini? Apa kita mesti perang dengan mereka? Nah, ini. Ya. Saya cenderung mengatakan, pertama, tentu kita tampakkanlah bagaimana Islam yang sebenarnya ke mereka. Dalam berakidah, beribadah, berakhlak, bermuamalah. Tampakkan ke mereka. Yang kedua, setelah tertampakkan mereka, begini loh Islam itu, ini loh sekarang Islam. Yang kedua tentu berikan mereka nasihat, ajak mereka berbuat baik. Dan cegah mereka berbuat mungkar. Dalam hal ini tentu ukur kemampuan kita. Di mana kita mampu, ya, kalau mampu mencegah mereka itu bagus sekali. Ya, bagus sekali. Setidaknya kita ada yang kita perbuat untuk mencegah kezaliman mereka kepada Islam. Apakah dengan cara menasihatinya, menyadarkannya, atau mengatakan kepada penguasa, ke aparat, tolong dong Pak Aparat, Pak Polisi, Pak TNI, tolong dong mereka itu sadarkan. Ya, kita mungkin menghimbau pemerintah untuk mencegah mereka. Enggak bisa juga. Tentu yang terakhir kita hanya mendoakan saja. Mendoakan saja. Jadi intinya apa? Intinya berbuatlah semampu kita terhadap orang yang menghina Islam. Mampu kita di mana? Ya, kalau mampu kita mencegah mereka, alhamdulillah, datangi rumahnya, terus kita berikan dia nasihat-nasihat, sadarkan dia, dakwahi mereka, lebih bagus lagi. Ajak mereka dialog. Jangan begitulah, kamu menghina Islam sama dengan meludah ke atas, yang basah kamu juga. Ya, bukankah Quran mengatakan orang Islam itu, orang beriman itu azillatin alal mukminin, berlemah lembut sama orang beriman. Sebaliknya, aizzatil kafirin, bersikap tegas sama orang kafir. Ini kamu terbalik nih. Kalau bisa kita berikan nasihat, datangi mereka, apakah secara pribadi atau berorganisasi. Malah saya cenderung Pak, Daram di bawah komando Departemen Dakwah, di bawah komando Departemen Antar Lembaga, bisa kita bikin program ini Pak, bikin program. Daram ingin ketemu langsung dengan orang itu. Bisa. Kita coba mendakwahi mereka. Kita coba dialog dengan mereka. Kita coba lunak hati mereka. Bisa kita bikin Pak. Makanya saya harap kepada departemen di Daram ini supaya aktif semuanya. Saya harap betul itu. Mari kita sama-sama. Ya. Mari bersama-sama kita gerakkan apa kita bisa gerakkan. Saya rasa itu dari Bu Laila tadi yang paling pas bergerak ini Departemen Dakwah, kemudian Departemen Antar Lembaga ya. Antar lembaga bisa bergerak ini. Kita bikin pertemuan, kemudian kita bikinlah gimana caranya untuk menyadarkan mereka-mereka ini. Ya. Nah, untuk memberikan mereka masukan-masukan agar mereka itu sadar, dia itu muslim, sama dengan menghina diri sendiri. Nah, kalau bisa kita bikin Daram, kita adakan nanti dialog interaktif dengan mereka, bisa aja. Tentu dengan syarat jangan sampai tukang pancing dilarikan oleh ikan. Nah, ini yang penting ini. Ya.
tentu Daram kuatkan diri dulu, kuatkan pondasi dulu, kuatkan keilmuan dulu, kuatkan persatuan kita dulu. Daram LBH-nya dengan laskarnya harus kuatkan dulu, baru kita bergerak keluar. Ya, keluar untuk apa? Untuk memberikan mereka nasihat saudara kita. Ya, dia tidak hanya sahabat itu kita diam saja, kita bergerak dengan cara apa? Dengan cara tadi Pak. Ya, dengan cara ajak dialog, diskusi. Mana tahu dengan mendatangi rumahnya, mendatangi kantornya, semoga ini bisa merubah mereka untuk lebih baik lagi. Itu aja. Nah, untuk itu kepada Ketua Departemen Antar Lembaga, ada nggak nih? Hadir nggak Pak Syahril? Ada Pak Syahril? Nggak ada ya? Ketua Dakwah Ustaz Asrul? Ada Ustaz Asrul? Gantinya Buya. Oh ada ya, ada wakilnya ya, wakilnya Buya Harun ada. Ya. Tadi juga nih ada, saya lihat tadi Pak Anton, mana ada Pak Anton? Ada Pak Anton? Tadi ada, saya lihat tadi ada Ketua Umum Konbat Pol di sini. Ketua Umum IKM Cinta Sunnah, Pak Anton, saya lihat tadi ada hadir beliau. Hadir Ustaz, hadir. Hadir Pak lihat tadi sambil nyetir, saya lihat tadi itu Pak Anton tadi itu. Ya, bisa saja nanti juga Ustaz Harun sebagai ketua hariannya Kombat Pol. Ya. Betul nggak Ustaz Harun? Siap. Buya Harun Ar-Rasyid, wakil ketua Daram, Departemen Dakwah Daram, sekaligus ketua harian dari Kombat Pol. Bisa kita rancang ini. Bisa kita bikin program ini. Ya. Didampingi nanti oleh ketua lembaga, antar lembaga, didampingi oleh ketua laskar. Kita bersama-sama mendatangi, bismillah karena Allah. Kita datangi mereka dengan ajak diskusi, berdialog. Daram ketemu dengan siapa contohnya? Ustadz mana? Kiai mana? Ormas mana yang menghina Islam? Kita bismillah. Kita coba Pak, insya Allah. Insya Allah kita coba. Mana tahu melewati Daram mereka Allah sadarkan. Bisa saja. Amin. Nah itu aja lah. Jadi Bu Laila. Setuju. Ada Bu Laila tadi, Bu Laila? Ada. Ada Bu Laila ya? Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih coba? Masih ada kesempatan untuk bertanya, Buya? Oh, sebentar ya. Kita ini siapa ini? Ya, boleh. Kita langsung aja ya, boleh. Sekarang kita waktu sisa ini mungkin maaf ya. Kita rencana sampai jam 3 tadi, tapi karena banyak pertanyaan, kita tambah waktu sampai asar masuk ya. Boleh, kita tambah waktu sampai asar masuk karena banyak pertanyaan. Silakan nih. Sebentar, Pak Anton, sebentar. Sebentar, Pak Anton. Terima kasih, Buya. Saya belum selesai. Sebentar, saya dulu. Ya. Maaf. Pertanyaan saya tadi belum selesai, Ustaz Eva. Halo. Bu Lila, yang mana lagi Bu? Yang mana lagi yang belum? Mungkin maksud saya gini, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Tapi Ya. lebih ke konteks kondisi terkini gitu loh, dengan pernyataan-pernyataan Menteri Agama yang meresahkan sekali gitu. Dia sebagai umat Islam, dia sebagai petinggi eksekutif di Indonesia, terutama di Kementerian Agama. Tapi kalau lontaran-lontarannya sangat prejudice banget gitu ya, sangat tidak berdasar dan berburuk sangka sekali, mulai dari diangkat jadi menteri sampai sekarang selalu membuat heboh dan rusuh umat Islam sendiri. Nah, mungkin maksud saya pertanyaan itu lebih konteksnya ke situ, Ustadz Elva. Ya. Apa yang harus kita lakukan, terutama Daram nih gitu. Ya. Bagaimana kita kan Daram juga ya. Makasih Ustadz. Ya, terima kasih Bu Lela. Ibu Lela silakan lihat di DPP Daram. Sekjen kita Pak Dalmilus telah bikin pernyataan resmi Daram langsung kepada Menteri Agama. Nanti buka surat terbuka sudah ada. Daram sudah bikin surat terbuka kepada Menteri Agama langsung terkait hal ini. Sudah ada. Di Daram sudah berbuat semampu Daram. Pertama, Daram telah bikin surat terbuka kepada Menteri Agama untuk setidaknya memberikan masukan atau nasihat kepada Menteri Agama. Jangan begitulah, itu kira. Ya, Daram akan berada di belakang orang yang membela agama Allah. Contohnya sekarang Buya Anwar Abbas sebagai Sekjen MUI, sebagai Ketua Dewan Pakar Daram,
Daram berada di belakang beliau. Daram membela Buya Anwar Abbas dalam membela agama Allah. Jadi setidaknya Daram berbuat pertama telah membuat surat resmi, surat terbuka kepada Menteri Agama. Semoga nanti dengan surat ini beliau baca, semoga beliau sedikit merem bagaimana tindak tanduknya ucapan kepada Islam. Itu bolehlah ya. Itu yang bisa kita perbuat dulu. Itu kita perbuat. Ya, Ya. terima kasih Ustaz Itu. Elva. Kalau nanti ada kota lain, ya kalau nanti ada kota lain kita akan bikin lagi. Itu yang bisa baru kita lakukan dari Daram ya, membuat surat resmi dari Daram ditujukan ke Menteri Agama. Sudah ada suratnya. Silakan nanti dibaca di DPP Daram, sudah ada suratnya, sudah ada. Makasih Ustaz Elva. Soalnya ini saya mahasiswa saya juga banyak yang bertanya ini pada geram gitu kan, apa demo apa gimana gitu kan. Itu aja. Kalau dari mahasiswa silakan pula nanti mahasiswa sepakat pula bikin pula surat resmi ke Menteri Agama. Semakin banyak masuk surat ke Menteri Agama semakin bagus rasa saya, semakin bagus. Dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, itu aja. Silakan nih siapa nih Pak? Enggak ada namanya. Makasih Ustaz. Iya, makasih sama Bu. Nih siapa nih? Ada Opo, siapa nih? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak, namanya sebutkan namanya. Saya Bapak Mukti Edi, domisili di Sumber Batu, Jakarta Pusat, selaku DKM Kota Ilang, Nabang. Saya mohon kepada bapak-bapak, saudaraku, bagi yang speakernya hidup tolong di-mute biar suaranya bersih. Nah, yang saya sampaikan di sini Pak Buya Ketua Umum, selama protokol itu COVID ini kan jelas SOP-nya Pak. Contohnya kayak ke masjid itu dilarang berkumpul, jaga jarak, cuci tangan, tidak bersalaman, pakai masker. Nah, itu udah dilakukan selama ini, sampai ke masjid kita juga jaga jarak safnya begitu. Yang jadi heran bagi saya, kenapa sampai taklim dihentikan gitu? Bukankah itu tidak bagus bagi jamaah karena tidak disiram dengan ilmu yang offline begitu. Menurut saya berlebihan kita menyikapi tentang COVID ini. Cukup dengan jaga jarak, pakai masker, tidak salaman, apalagi tadi dalam 4 COVID yang SOP yang diterapkan, udah kita tetap taklim. Itu menurut saya. Tapi umat Islam justru menghentikan taklim. Mohon pencerahannya di sini ke Pak Buya atas pandangan apa yang terpikirkan bagi saya. Cuma sekian. Satu lagi, terima kasih banyak Buya. Daram telah menyurati dalam ini Departemen Agama tentang keresahan masyarakat. Saya sangat mendukung dan mengucapkan terima kasih inisiatif Daram. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait ini saya sudah sering menyampaikan bahwa yang penting itu adalah kalau wilayah kita tergolong zona merah, kalau kita tinggal di zona merah dan tim ahli kesehatan di situ yang menyatakan merah dan sangat rentan untuk penyebaran COVID, tentu di tempat itu dikurangi berkumpul-kumpul itu. Bukan hanya di masjid. Di mana saja, apakah di mall, di jalan raya, dimanapun kurangi berkumpul-kumpul itu. Saya sangat setuju. Termasuk kalau kajian-kajian yang menghimpun massa yang banyak, berkumpul-kumpul yang ramai-ramai, saya setuju kalau itu daerah zona merah. Tapi kalau zonanya zona hijau, dan kita di komplek itu zona hijau, tidak ada satupun yang kena, dan kita yakin tidak ada yang kena, ya, saya cenderung tidak apa-apa kita adakan kajian dengan mentaati protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian pakai masker. Saya beberapa tempat datang Pak, kajian sampai sekarang datang. Saya datang Pak, diminta oleh masjid, saya datang. Saya katakan, saya siap datang. Dengan syarat, jaga jarak, pakai masker, taati protokol kesehatan, saya bilang. Kita datang ceramah. Alhamdulillah Pak,
beberapa tempat saya datangi Pak, adakan kajian. Makanya saya himbau kepada ketua-ketua majelis taklim yang ada yang ikut hari ini. Kalau tempat itu zona hijau dan memungkinkan untuk kajian diadakan, itu lebih afdol adakan kajian. Tentu dengan mentaati protokoler kesehatan. Saya setuju Pak, saya setuju. Ya, saya tidak pernah mendapati peraturan yang melarang. Dilarang untuk kajian, saya nggak jumpa itu. Nggak ketemu peraturannya. Cuma kita saja mati ketakutan. Pengurus saja mati ketakutan saya rasa. Untuk itu, bagi daerahnya hanya zona hijau, yang bukan zona merah, ya silakan adakan kajian dengan mentaati peraturan kesehatan. Itu aja saya rasa ya. Itu aja. Kalaupun tidak boleh juga, kalaupun dilarang juga, maka kita tetap kajian dengan cara Zoom begini. Nah, Zoom begini. Yang penting hidupkan selalu majelis ilmu, majelis taklim. Nah, itu aja Pak ya. Nah, saya punya berharapan, ya, harapan kepada para bapak ibu-ibu yang ketua majelis taklim, silakan hidupkan kajian kembali kalau zonanya zona hijau, bukan zona merah ya. Nah, itu pun kalaupun hijau tetap mengikuti protokoler kesehatan. Ya, kalau dilarang jangan ngamuk-ngamuk, gak usah merontak kalau larang. Caranya adakan kajian via Zoom, ya, via online ini. Nah, itu. Ya itu aja barangkali Pak ya. Oke, baik. Masih ada nih yang ya melewati chat, masih ada? Di sini masih ada beberapa pertanyaan yang di chat Zoom. Ya, yang pertama tadi sudah dibahas juga bagaimana dengan statement Menteri Agama terbaru yang bikin resah dan gerah. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Diah Purnama Dewi. Bismillah, Ustadz Ahwan izin bertanya, sering saya jumpai atau dengar dan melihat atau membaca WA yang setiap kali ada yang sakit, contohnya, atau ada orang yang tertimpa musibah atau orang yang sudah wafat. Apabila ada yang mendoakan, seringnya ditambahi dengan mari kita baca Al-Fatihah untuk orang tersebut, atau semoga Ibu Fulana sehat Al-Fatihah. Nah, bagaimana sikap saya ya Ustadz? Ikut membaca juga, diam aja karena sudah tahu artinya, atau pura-pura nggak dengar. Sementara kalau saya ulang-ulang telaah lagi, arti dari bacaan Al-Fatihah itu adalah pujian bagi Allah, doa mohon petunjuk, minta pertolongan, jalan yang lurus, dan semua itu untuk diri kita sendiri. Bukan untuk orang lain yang didoakan seperti di atas. Syukron, jazakallah khair ya Ustadz. Berikutnya ada pertanyaan dari Buya Gamal Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap Daram tentang polemik yang dilakukan oleh DPP PDIP terhadap rakyat Sumatera Barat Minangkabau? Terima kasih. Oke, itu Buya. Ya, saya dahulukan ya. Ini Pak Gamal Yusuf saya dahulukan ya Pak Gamal. Ya, Pak Gamal. Beliau juga aktif di DPP Daram ya. Alhamdulillah. Daram saya rasa, saya khususnya pribadi, ketua umum, tentu kita sangat menyesalkan ucapan dari Ibu Puan tersebut. Ya, kalau kita tidak salah menangkap, ya, kita diajak untuk mendukung apa nama istilahnya? Mendukung Pancasila, membela Pancasila. Apakah seolah-olah kita Sumbar ini nggak mendukung, kan begitu ya? Nah, kalau saya menanggapi, sepertinya ada sedikit kecewa kepada orang Minang, kok Minang nggak mendukung Pancasila. Tentu kita bertanya, Pancasila yang seperti apa yang kita tidak dukung? Kalau Pancasila yang ada sekarang, yang disepakati tanggal 18 Agustus itu, saya rasa ini umat Islam, khususnya dia pendiri negara ini. Pendiri negara RI yang sangat Pancasilais, luar biasa. Sudah teruji lah orang Minang itu saya rasa. Jadi kalau memang dianggap Pancasila yang seperti ini, dianggap orang Minang tidak Pancasilais, saya rasa ini sangat apa ya, sangat kita sesalkan. Ya, saya berharap nanti Ibu Puan ini kembali ke kampung deh. Karena dia kan orang Minang juga sebenarnya. Bapaknya Pak Taufik Kemas itu asal-usulnya dari Minangkabau juga sebenarnya. Dan konon kabarnya Ibu Fatimah, ibunya itu juga
nenek itu juga dari Minangkabau juga asal usulnya. Ya mungkin nanti semoga mudah-mudahan nanti dia ada ingin untuk ke Minangkabau, belajar kembali dengan Minangkabau. Ya, rasanya tidak pantas disebut orang Minang tidak Pancasilais. Ya, insya Allah orang Minang sangat Pancasilais, teruji Pancasilaisnya, pendiri negara ini. Tentu nanti Pancasila yang seperti apa? Tentu tidak Pancasila seperti konteks orang lain yang lahir 1 Juni. Tidak seperti itu. Ya, kalau Pancasila 1 Juni mungkin sebagian kita tidak mendukung ya, nggak setuju. Tapi kalau Pancasila yang lahir 18 Agustus, insya Allah kita mendukung semuanya. Orang Minang insya Allah Pancasilais insya Allah. Jangan ragu dengan orang Minang Pancasilaisnya insya Allah. Ya, itu. Tuh Pak Yusuf ya, Pak Gamal Yusuf ya. Terus tadi apa tadi? Budiah tadi tentang mendoakan orang dengan Al-Fatihah. Ibu Diah. Mana Ibu Diah? Ada Bu Diah nih? Ibu Diah. Oh ya. Ibu Diah, walaupun dia mungkin tidak menjawab atau mungkin tidak mendengar, minimal untuk kita yang hadir ini ya, kita yang hadir ini. Mendoakan itu wajib. Saling mendoakan itu wajib, baik yang hidup atau yang mati. Cuma ada berbeda konsep orang mendoakannya. Kalau mendoakan, ya Allah, tolong sembuhkan Sianu. Ya Allah, beri hidayah Sianu, itu sepakat kita. Tapi bagaimana mendoakan orang dengan membaca Al-Fatihah? Saya cenderung mengatakan ini ikhtilaf antara ulama. Ini beda pendapat ulama. Sekelompok ulama mengatakan tidak mendoakan orang dengan Al-Fatihah. Kecuali kalau dia di depan kita. Nabi pernah mendoakan Al-Fatihah kepada orang sakit di depan Nabi. Ya, jadi satu pendapat mengatakan doakan bukan di Al-Fatihahkan kalau dia orang sakit itu. Tapi pendapat lain mengatakan ya mendoakan orang dengan Al-Fatihah tidak ada persoalan. Ini ikhtilaf saja, khilafiyah ya. Saya rasa kalau ini babnya bab khilafiyah, kita tidak pantas juga di sini mengatakan ini yang benar itu salah. Ya, saya cenderung mengatakan kalau kita tidak yakin dengan itu, kita cukup mendoakan dengan ya Allah, sembuhkan dia, doakan dengan yang baik. Tapi kalau yakin, setuju dengan Al-Fatihah, silakan. Saya rasa ini ikhtilaf ya. Jangan pula nanti kita bermusuhan pula karena ikhtilaf ini tidak pantas juga ya. Daram ini didirikan untuk merekat ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang ikhtilaf, kita toleransi dengannya. Ya, hal ikhtilaf, toleransi kita. Daram itu mengayomi seluruh umat Islam selagi mereka berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi. Beda pendapat, silakan. Amalkanlah yang kita yakini kebenarannya. Mendoakan dengan Al-Fatihah itu ikhtilaf ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan keduanya diberi pahala oleh Allah, itu saja. Itu aja ya. Itu aja. Jadi kita tidak bisa mengatakan itu bid'ah, tidak bisa begitu. Itu yang benar, nggak bisa begitu juga. Tapi kalau mendoakan langsung, itu sepakat ulama. Itu diperintah oleh Allah, mendoakan langsung. Tapi kalau mendoakan Al-Fatihah, mendoakan dengan Yasin segala macamnya, itu ikhtilaf ulama. Ada bilang boleh, ada bilang tidak. Terus yang mana benar? Yang benar amalkanlah sesuai ilmu kita dan keyakinan kita masing-masing. Jangan berantem pula kita di situ. Masih banyak yang kita perkuat ukhuwah Islamiyah kita. Itu aja ya. Itu aja. Karena waktu telah masuk ya. Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada yang belum terjawab pertanyaannya. Ya, apakah pertanyaan tulisan yang telah terkirim belum terjawab, atau mungkin juga ada hati ingin bertanya tapi belum bisa disampaikan karena waktu yang ikat kita, asar pun telah masuk. Mohon maaf lahir dan batin. Inilah yang bisa diperbuat oleh Daram. Insya Allah Bapak Ibu, kita istiqomah minimal sekali sebulan ya. Kita tetap adakan kajian
online ini. Semoga COVID segera terangkat, Corona segera berakhir, sehingga kita bisa kembali berdakwah di lapangan, kembali secara offline, insya Allah. Mudah-mudahan Indonesia Allah bebaskan dari segala musibah yang menimpa. Semoga diberi hidayah orang-orang yang anti kepada Islam, anti kepada yang hak. Semoga mereka sadar membela yang hak. Dan insya Allah mereka semuanya bersama kita, bersatu dalam akidah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Semoga kita sehat semuanya. Sehat jasmani dan rohani. Mari Daram bersatu untuk yang hak ya. Satu kata, Daram harus bersatu. Ya, satukan visi misi dan insya Allah mari kita sering dialog di grup kita. Grup DPP dan grup Beranda Daram, mari kita dialog lagi. Ya, cukup demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Buya Elva di Caniago. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, karena waktu asar sudah masuk, maka marilah kita akhiri kegiatan pengajian bulanan DPP Daram sama-sama dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, saya sebagai pembawa acara kalau ada kata-kata yang salah dan kurang tepat mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.